Wahai para konten kreator dan pecinta penonton YouTube dimanapun berada, bagaimana kabarnya pada hari ini? Semoga sehat-sehat selalu. Hai geng, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Nasir Channel ya bro, channelnya Bakul Baso. Pada kesempatan video kali ini saya bertemu kembali dengan saudara-saudara, teman-teman semua konten kreator dan pecinta penonton YouTube dimanapun berada. Semoga hari ini saya doakan selalu sehat walafiat, dilancarkan segala urusannya dan dilimpahkan rezekinya, sehingga akan membuahkan sebuah kebahagiaan tersendiri buat kalian dan keluarga. Nah, untuk video kali ini saya akan menjawab, yaitu pertanyaan atau minta saran dari saudara kita yang jauh di seberang sana ya, yang meminta saran supaya bagaimana apa tepung yang bisa yang cocok dibuat bakso campuran daging beku sapi ataupun ayam. Yuk, seperti apa? Kita lihat pertanyaannya. Dan pertanyaannya seperti ini ya geng. Pertanyaan ini datang dari saudara kita, yaitu Mas Anam Bokerto 305. Seperti ini, Mas mohon sarane daging beku sapi dan daging ayam 2 kilo wis apik kanggo bakso Mas. Terus tolong racikan pakai tepung apa saja supaya pentol bisa garing, kenyal dan makres Mas. Salam perantau dari Kalimantan Mas, matur suwun. Dan ini ya saudara Anam Bokerto, memang kalau di Kalimantan itu saya pernah ada di Kalimantan Timur dulu. Kalau di sana itu bakso itu selain daging sapi yang dominan biasanya daging rusa ya. Di sana itu yang banyak itu terdapat daging rusa yang jenis payau, biasanya seperti itu. Dan daging rusa payau itu ya enak, serat-seratnya terasa untuk bakso. Tapi kalau daging rusa payau itu agak cenderung apek ya, kalau dibuat bakso apek. Dan pertanyaan seperti ini tadi, untuk daging beku itu tidak masalah saudaraku. Meskipun di Jawa Timur saya dulu pernah pakai daging impor beku, daging sapi, itu sama saja tidak masalah. Yang penting kita nanti meraciknya jangan sampai salah, dan harus kita perhatikan bumbu serta tepung maupun adonan penunjang lainnya, sehingga akan membuat bakso kita lebih keras, renyah dan kering. Dan ini akan saya perlihatkan jenis tepung yang bagus untuk olahan bakso, yaitu kalau di sini saya pakai 3 macam dan 2 macam tepung. Yang pertama, saya biasanya pakai tepung tapioka, tapi ini jarang saya lakukan. Apapun meskipun saya pakai ini cuma sedikit sekali ya, sepertiga dari tepung lainnya. Dan ada juga ini maizena seperti ini. Ini tepung ini terbuat dari jagung, dan maizena ini akan membuat bakso kita akan lebih renyah ya, dikarenakan ini seratnya tidak berlebihan, tidak seperti tepung sagu maupun maizena. Jadi ini akan membuat bakso kita renyah, getas lah, coro Jawa ini getas, renyah. Dan juga saya selalu pakai sagu. Ini yang dominan saya pakai adalah kedua jenis ini. Ini kedua jenis ini akan membuat bakso kita renyah, padat dan kering ya. Dan bisa juga diaplikasikan dengan tapioka, tapi tapioka itu jangan terlalu banyak, sepertiga dari tepung ini ya. Misalnya ini 1 kilo, ini setengah, ini cukup seperempat, seperti itu ya. 3/4 aja atau sepertiganya aja. Misalnya
kita pakai ini sama tapioka, ini hanya sepertiga. Misalnya ini 2 kilo, ini cukup setengah kilo aja, seperti itu. Nanti biar kalau ini terlalu banyak, pengalaman saya di bakso itu terlalu lembek tapi ada lengketnya ya kalau tapioka. Tapi entah kalau pemasak bakso yang lainnya, tapi itu pengalaman yang sudah saya rasakan selama ini. Tapi saya dominnya pakai ini nih ya, selalu saya pakai ini. Dan tidak cukup dengan tepung ini ya saudaraku, yang membuat bakso kita itu renyah, keras dan kering. Di situ masih banyak bumbu-bumbu ataupun campuran yang lainnya, seperti halnya ini pengenyal, yaitu pengenyal plus emulser ya, plus emulser seperti ini, dan juga ini perenyah ya. Ini satu produk, maaf saya tidak sponsor atau tidak iklan, tapi ini semata untuk tutorial, yaitu untuk memberitahu teman-teman supaya tidak salah dalam pemilihan. Seperti ini ya kawan, ini adalah bahan penyempurna, yaitu adonan kita selain tepung, maizena, tapioka serta sagu. Dan ini berperan sebagai emulser dan perenyah. Dan ini adalah kedua tepung ini adalah pengikat serat yang ada di adonan tadi, sehingga mampu merangkul, yaitu mengikat serat antara daging, tepung, dan air. Dan ini adalah supaya pakai tepung ini, apabila tadinya itu adonan cukup berair, maka dari itu kalau kita pakai ini, insya Allah adonan kita nanti akan lebih kering, lebih kenyal, dan lebih kalis ya. Maka dari itu harus pakai tepung yang lainnya selain ini untuk membuat produk kita benar-benar keras dan kering juga renyah. Dan selain ini masih banyak sekali ya untuk produk-produk yang lainnya. Sebentar saya ambilkan. Seperti halnya ini ya. Juga saya pakai ini, meskipun jarang, ini saya pakai. Tapi tentunya kalau saya pakai ini hanya untuk campuran dan tidak meninggalkan yang ini. Ya, ini juga bagus ini. Ini juga sudah penstabil, yaitu ini mengandung fosfat, tripoli fosfat, yaitu semacam STPP. Di video saya ada yang sudah membahas tentang STPP, dan ini juga mengandung STPP ya, tripoli fosfat. Ini sangat bagus, dan semua tepung-tepung ini memang untuk campuran supaya bakso kita selain pakai ini dan dicampur dengan bahan perenyah itu tadi, akan menghasilkan bakso yang benar-benar kering, kenyal, padat, dan keras. Seperti itu ya saudaraku. Mas siapa tadi jatuh ya sampean tapi ini seperti itu ya Mas Anam. Mungkin video ini sedikit bisa membantu apabila ada teman-teman yang masih bingung harus pakai apa ya kita dalam olahan bakso kita supaya kering, renyah, dan padat. Salah satunya yaitu ya seperti pakai tepung ini. Dan setiap pagi, setiap hari, setiap saya masak bakso, saya tidak akan lupa bikin maizena ya, pakai tepung maizena, dikarenakan itu tadi ini akan membuat bakso kita lebih renyah ya. Selain kita pakai penstabil maupun perenyah yang lainnya. Maaf suaranya agak peliputan ya, dikarenakan seperti ini cara saya menyampaikan. Lidah Jawa itu tidak bisa kalau selalu berbahasa Indonesia ya, pasti dicampuri dengan bahasa Jawa.
Ya, seperti itu. Semoga teman-teman bisa paham bahasa saya. Nanti kalau belum paham dengan kata-kata saya, buka saja di deskripsi, insya Allah akan saya cantumkan ya. Seperti itu Mas Anam, saran dari saya. Semoga video ini bisa membantu, dan apabila video ini bermanfaat, jangan lupa beri dukungan dengan cara like, komen, dan juga subscribe, supaya channel ini bisa berkembang, dan tentunya saya akan lebih semangat untuk membuat konten-konten seputar resep bakso, tepung bakso, adonan bakso, dan sebagainya seputar bakso yang bersangkutan dengan bakso ya. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Jangan lupa sukses selalu, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.